Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai contoh penilaian persediaan periodik dengan menggunakan metode masuk terakhir keluar pertama, yaitu biasanya disebut dengan last in first out atau LIFO. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam soal, yaitu PT Jaya Abadi melakukan pembelian dan penjualan barang dagang pada November 2025 sebagai berikut. Nah, di sini terdapat transaksinya. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai persediaan barang dagang akhir dengan menggunakan LIFO, kemudian harga pokok penjualan, kemudian laba kotornya. Nah, kita langsung masuk ke dalam pembahasan nomor satunya, yaitu menghitung nilai persediaan barang dagang akhir dengan menggunakan metode LIFO. Nah, kalian masih ingat dengan rumus persediaan barang dagang yang siap dijual atau barang yang siap dijual itu apa? Nah, jadi rumusnya yaitu persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian kan. Oke. Nah, kita di sini kan terdapat transaksi. Tadi kan di soal terdapat transaksi bahwa pada tanggal 1 November dilakukan persediaan awal sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 8.000. Jadi totalnya yaitu 800.000. Kemudian tanggal 5 dilakukan pembelian sebanyak 400 unit dengan harga per unitnya 10.000. Jadi totalnya 4 juta. Kemudian tanggal 12 November dilakukan pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unitnya 12.000 dengan total 1.200.000. Dan tanggal 13 November dilakukan retur pembelian sebanyak 50 unit dengan harga 12.000 dengan total 600.000. Dan tanggal 25 November dilakukan pembelian sebanyak 200 unit dengan harga per unitnya 22.500 dengan total 4.500.000. Nah, tadi kan rumusnya yaitu persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian. Jadi persediaan barang yang siap dijual atau barang yang tersedia untuk dijualnya sebanyak 750 unit. Dari 100 unit ditambah 400 unit ditambah 100 unit dikurangi dengan 50 unit ditambah dengan 200 unit, dan hasilnya 9.900.000. Jadi 800 ditambah dengan 4 juta ditambah dengan 1.200.000 dikurangi dengan 600 dikurangi dengan 4.500.000 sesuai dengan rumusnya, yaitu persediaan barang dagang awal ditambah dengan pembelian. Selanjutnya kita harus menghitung penjualan bersihnya. Nah, penjualan bersihnya pada transaksi terdapat penjualan pada tanggal 20 sebanyak 250 unit dengan harga 25.000. Jadi totalnya 6.250.000. Tanggal 21 November dilakukan retur sebanyak 50 unit dengan harga 25.000 dengan total 1.250.000. Dan tanggal 30 November dilakukan penjualan sebanyak 100 unit dengan harga 27.500 dengan total 2.750.000. Jadi total penjualan bersihnya sebanyak 300 unit dengan total 7.750.000. Kemudian unit persediaan akhir. Nah, rumusnya kan seperti video sebelumnya, yaitu barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan total penjualan, yaitu 750 unit dikurangi dengan 300 unit, sehingga mendapatkan 450 unit untuk unit persediaan akhirnya. Nah, kan kita menggunakan metode LIFO ya. Nah, LIFO kan masuk terakhir, keluar pertama. Nah, kalau kita menjual barangnya sebanyak 300 unit, berarti kan kita harus mengambil persediaan di tanggal 25 kan, masuk terakhir keluar pertama. Jadi kan ini kan, nah 300 unit. Nah, tanggal 25 ini adanya 200 unit, jadi kan masih tersisa 100 unit lagi, 100 unit. Kemudian ini kan tinggal 50 kan, jadi kan 100 dikurangi 50 kan tinggal 50 unit. Nah, tadi kan sisanya 100 unit kan, jadi kurang 50 unit lagi. Kita ambil di tanggal 5 sebanyak 50 unit. Jadi sisa di tanggal 5 kan 350 unit. Jadi sisa persediaan yang tersisa yaitu 350, kan ini tadi diambil 50 dengan harga 10.000, jadi totalnya 3.500.000, dan 100 unit dengan harga per unitnya 8.000 dengan total 800.000. Nah, saya ulangi lagi ya, kan kita menjualnya sebanyak 300 unit ya, karena kan menggunakan metode FIFO, masuk terakhir keluar pertama, jadi kita ambilnya di tanggal 25.
25 ini kan memang adanya 200 unit kan, jadi masih jadi kita ambil semua 200 unit ini. Jadi pada tanggal 25 November ini habis kan 200 unit. Nah, sisanya 300 dikurangi 200 kan kurang 100 unit lagi kan. Nah, kita ambil di tanggal 13. Di tanggal 13-12 ini kan dilakukan pembelian dan retur, lalu retur. Jadi 100 unit dikurangi 50, jadi tinggal 50 kan ini. Nah, tadi kan kurangnya 100 unit. Kemudian di sini terdapat 50 unit. Jadi kita ambil. Jadi tanggal ini tidak ada sisa lagi, jadi habis. Kemudian kan sisanya 50. 50 kita ambil lagi di tanggal 5. Sebanyak 50 kan tadi kurangnya. Jadi tanggal 5 sisanya 350 kan, dikurangi 50 unit. Nah, jadi 350 unit dikalikan dengan 10.000 per unit dengan total 3.500.000. Kemudian sisanya lagi 100 unit dengan harga 8.000 dengan total 800.000. Jadi nilai persediaan akhirnya sebanyak 450 unit dengan nilai persediaan akhir sebanyak 4.300.000. Jadi kita perlu ingat-ingat lagi kan kita menggunakan LIFO kan masuk terakhir keluar pertama. Jadi nanti kita ambilnya di tanggal 25. Bukan di tanggal 1. Kalau kita ambilnya di tanggal 1 berarti kita menggunakan metode FIFO, masuk pertama, keluar pertama. Kalau kan kita menggunakan metode LIFO, masuk terakhir, keluar pertama. Jadi kita ambilnya di tanggal 25 dulu. Oke, kita next ke pembahasan nomor 2 ya, yaitu menghitung harga pokok penjualan. Tadi kan rumus dari HPP ada 2 ya, sudah ingat. Jadi kita langsung persediaan barang yang tersedia untuk dijual dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, jadi kan persediaan barang yang tersedia untuk dijual kan sejumlah 9.900.000. Kemudian persediaan barang dagang akhirnya sebanyak 4.300.000 sehingga mendapatkan total harga pokok penjualannya sebanyak 5.600.000. Dari 9.900.000 dikurangi dengan 4.300.000 sehingga mendapatkan harga pokok penjualan sebanyak 5.600.000. Nah, selanjutnya kita diminta menghitung laba kotornya. Ya, rumus laba kotor kan tadi penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Ini kita langsung saja penjualan bersihnya kan sudah dihitung kan tadi di awal, yaitu sebanyak 7.750.000. Kemudian harga pokoknya sebanyak 5.600.000. Jadi 7.750 dikurangi dengan 5.600.000 sehingga mendapatkan hasil laba kotor 2.150.000. Nah, dari sini penjelasan saya mengenai contoh metode LIFO apakah bisa dipahami? Ya, semoga bisa dipahami penjelasan dari saya ya. Nah, sekian penjelasan saya mengenai contoh soal metode LIFO. Kurang lebihnya mohon maaf, saya